Wih, gerak cepat kepolisian patut diapresiasi karena telah menangkap Dr. Louis yang membuat pernyataan kontroversial pada waktu itu. Yang lagi viral juga pada waktu di acara Hotman Paris Official. Ya, karena pernyataannya Dr. Louis sangat berbahaya. Nah, jika kalau dipercaya oleh masyarakat, bisa berbahaya Indonesia. Makanya, gerak cepat Polri dalam menangkap Dr. Louis sangatlah tepat. Nah, dari berita yang beredar, Dr. Louis ditangkap polisi diduga karena mengaku tidak percaya pandemi ini sedang berlangsung di Indonesia. Nah, berita ini menginformasikan bahwa Mabes Polri membenarkan telah melakukan penangkapan terhadap Dr. Louis lantaran diduga kerap menyebarkan informasi yang kontroversial. Ya, sudah ditangkap, kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan saat dikonfirmasi pada Senin 12 Juli tadi. Ramadan tidak menjelaskan secara rinci terkait penangkapan itu. Menurutnya, penangkapan dilakukan oleh jajaran Polda Metro Jaya. Yang jelas kemarin hari Minggu jam 4 ditangkap sama unit Cyber Krimus Polda Metro Jaya. Nah, jadi ditangkapnya pada Minggu kemarin pukul 4 sore. Dari penelusuran, pemilik nama lengkap Dr. Louis Ouyen itu diketahui kerap kali mengutarakan pendapatnya tentang pandemi ini melalui akun Twitternya. Selain mencuitkan mengenai hal-hal yang mengarah bahwa dirinya meragukan atas pandemi ini saat ini, Dr. Louis juga beberapa kali mencibir pandangan yang disampaikan oleh para dokter lain. Padahal perlu diketahui, Dr. Louis izin prakteknya sudah kadaluarsa sejak tahun 2017 yang lalu. Dan juga, dia sudah tidak terdaftar di Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Dan bahkan, menurut Dr. Tirta, dia juga tidak pernah mengobati pasien yang terkena virus ini dan juga tidak pernah menjadi relawan. Tetapi membuat pernyataan seperti itu seolah-olah dia bisa mengobati pasien tersebut. Dan di sini juga diberitakan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran dari Ikatan Dokter Indonesia, IDI, dikabarkan telah melakukan pemanggilan kepada Dr. Louis. Di tengah sorotan mengenai kontroversi atas pernyataan, justru kini status Dr. Louis di organisasi IDI dibongkar relawan oleh Dr. Tirta Mandirahudi. Melalui akun Instagram pribadinya, Dr. Tirta yang juga merupakan seorang influencer itu mengungkap beberapa hal termasuk surat tanda registrasi STR tenaga medis milik Dr. Louis. Titip salam buat Ibu Louis. Kalau merasa dirinya benar, silakan hadir di undangan Ikatan Dokter Indonesia yang sudah dikirimkan sesuai dengan data Anda, tutur Dr. Tirta. Tetapi Dr. Louis pada waktu itu menolak. Bahkan dari berita yang beredar, Dr. Louis mengaku bisa membubarkan IDI. Kan keren. Malah Denny Siregar juga menyindir jika Dr. Louis ini seperti Lord Rangga atau Sunda Empire yang pada waktu itu viral juga. Ini baru debat ilmiah, jangan alasan lagi kayak 4 bulan lalu. Alasan gak ada TV lah, alasan ngopi lah. Nih debat ilmiah sesungguhnya, dokter, ujar Dr. Tirta. Oh iya, sekalian Bu Louis, ini STR-nya sudah mati sejak 2017. Jadi meluruskan dia tidak praktek dan tidak menangani pasien selama pandemi, kata Dr. Tirta. Dalam cuitan relawan, itu juga turut menegaskan bahwa dirinya memiliki bukti cuitan dari Dr. Louis yang menghina para dokter lain. Dia juga telah menghina dokter lainnya yang selama ini sudah menangani pasien tersebut dan juga bahkan menjadi relawan. Dan beberapa postingannya menghina beberapa dokter yang saya kenal. Sudah saya capture juga hina-hinaan Bu Louis, Dr. Tirta. Buat netizen, kita tunggu Bu Louis untuk hadir di hadapan Ikatan Dokter Indonesia, berani atau tidak. Stop drama medsosnya. Capek, pasien masih banyak, sambungnya. Ingat, sekedar mengingatkan, ada pidana bagi penyebar informasi palsu. Buktikan jika Anda benar buat Ibu Louis secara ilmiah, cuit Dr. Tirta. Ya, syukurlah gerak cepat kepolisian sudah menangkap Dr. Louis. Karena informasi-informasi tersebut membuat
bingung masyarakat Indonesia yang sekarang ini terjadi gelombang kedua di Indonesia, di mana orang-orang sudah bingung mendapatkan informasi. Tahu-taunya ada Dr. Lois yang menyampaikan informasi yang sangat kontroversial sekali. Gimana tidak bingung? Ya jelas bingung lah. Bahkan kemarin juga di-share yang kemungkinan juga percaya pendapatnya Ibu Lois itu, yang menggunakan teori konspirasi lah atau macam-macam. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Polda Metro Jaya menangkap Dr. Lois Oyen, diduga buntut dari pernyataannya yang mengaku tak percaya soal pandemi ini di Indonesia. Ditangkap Polda Metro Jaya kemarin pukul 14 sore, kata Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadan saat dikonfirmasi pada Senin 12 Juli. Ramadan belum menjelaskan secara rinci ihwal penangkapannya tersebut, termasuk soal alasan penangkapan Lois oleh pihak polisian. Yang jelas kemarin, hari Minggu, jam 4, ditangkap sama unit Cyberkrimus Polda Metro Jaya, ucap Ramadan. Sebelumnya, pernyataan Lois yang mengaku tak percaya soal pandemi ini menjadi perbincangan warganet di media sosial. Berdasarkan video di YouTube channel Miftah TV, saat itu Lois sedang menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pengacara Hotman Paris. Menurut ibu yang dikubur dengan cara protokol kesehatan, menurut ibu dokter apakah itu meninggal karena virus atau tidak? Tanya Hotman dalam tayangan tersebut. Lois pun menjawab, bukan. Menurutnya, mereka yang dikubur dengan tata cara protokol kesehatan meninggal karena interaksi antar obat. Terkait ini, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia, IDI pun telah melakukan pemanggilan kepada Lois. MKIK sedang memanggil yang bersangkutan, ucap Ketua Umum Pengurus Besar IDI, Daeng M. Fakih kepada cnnindonesia.com. Mabes Polri mengambil alih kasus Dr. Lois Oyen setelah sempat sesumbar tak percaya. Kasus ini diambil alih Mabes Polri setelah Dr. Lois resmi ditangkap. Kadif Humas Mabes Polri, Argo Yuwono, mengatakan Dr. Lois ditangkap jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada Minggu 11 Juli kemarin. Kemarin Minggu diamankan Polda Metro Jaya dan dilimpahkan ke Mabes Polri, kata Argo saat dikonfirmasi pada Senin 12 Juli. Dr. Lois sebelumnya dikabarkan ditangkap jajaran Polda Metro Jaya. Dia ditangkap pada Minggu 11 Juli sore kemarin. Hal itu diungkap oleh Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadan, kemarin yang ditangkap dari Polda Metro Jaya pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, kata Ramadan kepada wartawan. Kendati begitu, Ramadan mengklaim belum mengetahui kronologis hingga detil kasus tersebut. Menurutnya, detil hingga kronologis kasus tersebut akan disampaikan saat jumpa pers yang ini.